Halo, selamat malam. Di video ketiga ini, saya mau sharing mengenai arsitektur Docker. Di video sebelumnya kan kita udah dibahas nih, apa itu Docker, kelebihan, dan tipe versinya. Arsitekturnya seperti ini, bisa dilihat. Ada client, ada Docker host, terus ada registry. Client itu yang gini, misal kita dari laptop nih, kita mau remote Docker host yang ada di server Jakarta. Misal laptopnya ada di Jogja, Dockernya ada di Jakarta. Nah, itu bisa di remote. Ada settingannya. Kalau terus yang di laptopnya tinggal jalanin Docker build, Docker pull, Docker run, dan otomatis nanti akan dieksekusi di hostnya sana. Karena nanti letak kontennya di sana. Terus ada image. Container ini kita bisa bayangin dia aplikasi yang running. Semisal Apache, misal Nginx, misal HTTPD dan lain-lain. Image-nya ini ada image Ubuntu, bisa dilihat di sini. Kita explore. Nah, image-nya bisa dilihat, dicari di sini. Ini yang public ya. Ini yang public, kita bisa download di sini secara gratis. Nah, kalau kita mau bikin image sendiri, kita di set private, hanya udah digunakan secara lokal di sebuah perusahaan, kita bisa pakai namanya registry. Registry ini mirip dengan Docker Hub, tapi dia letaknya di lokal. Enggak lokal sih, maksudnya private internal aja, jadi dia bisa connect internet juga. Ya, lingkupnya yang terbatas internal itu aja gitu maksudnya. Alurnya ini. Ketika klien melakukan pull, Docker pull, dia akan mengambil image dari sini. Docker pull, nama image-nya di sini. Docker build, dia akan build image dari sini. Terus Docker run, dia akan menjalankan container dengan mengambil image dari sini gitu. Image ini. Nah, ketika build ya, tadi kan build image, build jadi membangun image, build pakai lewat Docker daemon. Ini kan ada layer Docker daemonnya. Ini nanti ketika build image berhasil, nanti bisa di push ke registry, kan tempat penampungnya gitu. Komen-komennya nanti akan lebih banyak lagi, akan dibahas di video yang lain gitu. Teknologi di belakang Docker, dia Linux x8664, pakai bahasa Go, client server. Terus ini pakai file sistemnya AFS, BTRFS, VFS, dan lain-lain. Namespace, PID, NET, IBC, MNT, UTS. Control group, dia diatur oleh control group. Container formatnya pakai lib container. Itu sih. Nah, komponen Docker itu apa aja sih? Di Docker itu apa terminologi, istilah, dan apa aja. Misal ini ada networknya di manage, bukan yang di lingkaran dulu. Di lingkaran ini ada Docker daemon, ini sebagai server, terus ada REST API, Docker client. Nah, kalau under network, container, image, data volume, nanti yang menjalankan itu Docker client, nanti dieksekut gini. Gambarnya, topologinya kayak gini nih. Kan dia yang client menjalankan komen-komen. Misal Docker container, Docker network, Docker image, Docker volume, client, dan nanti yang menjalankan itu Docker daemon. Client sama Docker daemon dia terhubung menggunakan REST API gitu.
Terus ada lagi Docker Machine. Docker Machine itu ya Docker hostnya itu tadi, Docker host. Kita tinggal install pakai misal apt install docker io, apt install docker ce, atau yum install docker io, atau di Windows dan sebagainya. Terus Docker Compose ini komen di Docker juga, dia kita bisa build image sekaligus kontainer multi. Jadi nggak cuma kalau pakai Dockeran itu kan kita jalanin cuma satu build image, kalau Docker build itu satu, tapi kalau kita pakai Docker Compose kita bisa jalanin multi, bisa lebih dari satu sesuai kebutuhan. Kita pakai file Docker Compose docker hyphen compose.yml. Ya tinggal jalanin docker compose docker compose spasi docker compose.yml gitu, single file, nama filenya gitu, docker compose yml pakai bahasa YAML. Ini tool for defining running complex application gitu, kita bisa jalani multiple container dan image, network, volume, jadi kayak orkestrasi gitu. Misal kita bikin 5 kontainer dengan 5 image dan 2 network yang berbeda, itu untuk departemen, misal departemen finance. Nah, nanti kita bisa runningkan semua 5 kontainer sekaligus dan mematikan 5 kontainer sekaligus pakai Docker Compose ini. Terus ada Docker Swarm, ini native clustering, yaitu bisa di cluster. Bisa dilihat nih kayak gambarnya, ini analoginya kontainer-kontainernya itu bisa dibuat cluster, bisa di scale up sama scale down. Scale up itu misal di jam tertentu otomatis nanti kontainernya ditambah, di scale up. Terus ada redistribution, host service container repository image which respond to the registry API. Ini sebuah host service yang berisi repository image dimana yang merespon ke registry API. Ini nanti letaknya di dalam, jadi nggak bisa kita lihat gitu. Oke, sekian, selamat malam.